Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu ala Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berbicara masalah dosa yang sangat berat. Bahkan dosa yang sangat berat ini sering kita lakukan tanpa kita sadari atau tanpa kita ketahui kalau ternyata dosa ini begitu beratnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu dibagi kepada dua pembahagian. Satu, dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita minta ampun, dosa-dosa kita ini akan diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, tapi dosanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa syirik bagaimana? Kan sudah jelas dalam Al-Quran Allah nyatakan bahwa dosa syirik ini adalah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Maksud ayat ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maka dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita minta ampun, kita bertaubat sebelum kita mati, maka dosa syirik atau dosa apapun selagi dia berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah. Tapi dengan syarat kita mau minta ampun, kita mau beristighfar. Yang paling sulit itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, meminta ampun kepada Allah, mengakui kesalahan kita. Kenapa? Karena kita ini merasa seakan-akan tak punya salah, seakan-akan merasa tak punya dosa. Coba kalau kita bercermin kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, kekasih Allah. Tapi kata Rasulullah, demi Allah aku minta ampun kepada Allah satu hari satu malam 100 kali. Dalam riwayat lain kata Rasulullah, demi Allah aku minta ampun kepada Allah, beristighfar satu hari satu malam 70 kali. Bayangkan sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah, manusia yang paling agung, kekasih Allah, masih minta ampun kepada Allah 100 kali sehari semalam atau 70 kali sehari semalam. Kita yang bukan kekasih Allah, kita yang bukan nabi, kita yang bukan rasul, berapa kali istighfar kita minta ampun kepada Allah satu hari satu malam? Berarti secara tidak langsungnya kita ini merasa tak punya dosa. Secara tidak langsung, secara tanpa kita sadari, kita ini merasa tak punya salah kepada Allah. Padahal dosa kita banyak kepada Allah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau dosanya yang berhubungan dengan Allah, sebanyak apapun, sebesar apapun, tapi kita taubat, kita minta ampun, maka akan diampuni oleh Allah. Dosa yang kedua, yaitu dosa yang berhubungan dengan manusia. Inilah yang sangat berat, yang tidak bisa diampuni dengan istighfarnya kita, yang tidak bisa diampuni dengan penyesalan kita kepada Allah, yang tidak bisa diampuni dengan taubatnya kita. Karena kenapa? Dosanya berhubungan dengan manusia. Apa dosa yang berhubungan dengan manusia? Misalnya, ada kita makan hak orang lain, ada kita ambil hak orang lain, ada kita ceritakan aib orang lain tanpa hak, kita ceritakan, kita gibah dia. Maka ini dosa yang bersangkutan dengan manusia. Ini sangat berat, tidak diampuni oleh Allah dengan ibadah-ibadah manapun, tidak diampuni oleh Allah dengan istighfar.
Andai kata kita meneteskan air mata darah minta ampun kepada Allah, tapi dosanya yang berhubungan dengan manusia tidak akan diampuni oleh Allah. Maka kata Rasulullah di dalam hadis Bukhari, "Man kanat indahu mazlumatun li akhihi min irdihi aw min syai'in." Kalau ada, kata Rasulullah, atau barang siapa yang pernah menganiaya saudaranya, baik ia yang berhubungan dengan kehormatan diri maupun yang berhubungan dengan harta, kita makan haknya. Kecil misalnya sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, cuma 1 jambu biji saja, tapi hak orang lain, milik orang lain. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhul yaum qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Maka hendaklah dia minta maaf, meminta izin, meminta dihalalkan sebelum dinar dirham tidak berguna. Kapan maksudnya tidak berguna dinar dan dirham atau harta? Sebelum datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, in kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadarin mazlumatin wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kalau sudah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan kita dengan orang lain, ada dosa kita dengan orang lain, apalagi misalnya seorang pemimpin, dia makan uang rakyat, dia bodohi rakyat, dia hianati rakyat, tidak minta maaf, tidak minta izin, maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, pahala-pahala kebaikan kita, pahala sholat kita, pahala haji kita, apapun pahala atau nilai kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang bersangkutan menurut takarannya, biqadarin, menurut kadar kejahatan kita kepada orang tersebut. Andai kata tidak ada pahala kebaikan kita, maka dosa orang tersebut, kata Rasulullah, akan ditimpakan kepada kita menurut takarannya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis lain kata Rasulullah kepada sahabat, tahu tak kalian orang yang bangkrut? Maka dijawab oleh sahabat, yang bangkrut Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka kata Rasulullah, yang bangkrut itu nanti di hadapan Allah, di mana waktu itu ada kesalahan dosa kita kepada orang yang tidak minta maaf, tidak minta izin sewaktu di dunia. Maka pada saat itu kata Rasulullah, orang yang kita zolimi, orang yang kita gibah misalnya, kita fitnah, kita caci maki, datang kepada Allah, ya Allah, saya minta keadilan. Si fulan dulu ya Allah pernah menzolimi saya, memakan hak saya. Apalagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, waktu umur kita 17 tahun, jambu orang jambu kita, pisang orang pisang kita, pepaya orang pepaya kita, ayam orang ayam kita, bahkan kambing orang sekandang pun kambing kita. Kecil misalnya cuma sebuah jambu, sebuah mangga, tapi ketika tidak diminta izinkan, tidak minta dihalalkan, tidak minta maaf, tidak dibayar, nanti di hadapan Allah, maka datanglah orang yang bersangkutan, ya Rabb, si fulan mengambil hak saya, si fulan dulu mencaci maki saya. Maka dihadapkan kita di hadapan Allah, ditanya, maka tak bisa kita mengelak dari hadapan Allah. Maka kata Rasulullah, pahala kebaikan kita, solat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah, infak, haji kita, semuanya diberikanlah kepada orang yang bersangkutan menurut takarannya. Habis pahala kebaikan kita, masih ada orang yang minta keadilan kepada Allah, maka dosa orang tersebut ditimpakanlah kepada kita menurut takarannya. Itulah kata Rasulullah, orang yang bangkrut di hadapan Allah, kemudian dicampakkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka dosa yang sangat berat itu adalah dosa sesama kita manusia. Karena tidak bisa dengan istighfar kepada Allah, harus minta maaf, minta izin. Jadi bagaimana kalau ada dulu orang yang kita zolimi, kita makan haknya, atau kita curi ayamnya, hari ini kita ingin minta maaf, minta izin.
tapi orangnya sudah tidak ada, maka carilah ahli warisnya. Ahli warisnya juga sudah tidak ada, tidak tahu di mana. Orangnya sudah tidak ada, ahli waris sudah tidak ada, maka perbanyaklah sodakoh, perbanyaklah infak. Niatkan pahala yang kita sodakohkan, kita infakkan itu kepada orang-orang yang kita zolimi. Daripada nanti di hadapan Allah harus kita ganti dengan pahala-pahala kebaikan kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari ini kita lihat hari ini bagaimana kita banyak di antara umat Islam saling caci mencaci, saling hina menghina satu sama lain, bahkan menggibah, menceritakan aib saudaranya sendiri. Maka sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh gibah di dalam Islam beberapa hal. Satu, minta keadilan. Yang kedua, minta fatwa. Minta keadilan, minta fatwa, atau untuk nasihat, menasihati seseorang. Misalnya, saya ceritakan aib saudara saya kepada antum, bahwa saudara saya ini berbuat maksiat. Saya yakin antum bisa menasihati, maka saya minta antum untuk menasihatinya, maka saya ceritakan aibnya kepada antum, barulah boleh. Selain daripada yang dibolehkan agama, gibah adalah haram hukumnya. Mencari keadilan, atau ada DPO misalnya, atau di pengadilan, baru bolehlah gibah. Selain daripada itu, dosa gibah menceritakan aib saudara kita, kata Rasulullah, lebih berat daripada zina. Bayangkan, zina, seorang pemuda-pemudi yang belum nikah, lebih berat lagi dosa gibahnya kita, menceritakan aib saudara kita. Iyakum wal gibah, kata Rasulullah, fa innal gibah asyaddu minaz zina. Jauhi kalian dosa yang menceritakan aib orang lain, keburukan, kejelekan, sedangkan saudaramu itu tidak suka kejelekannya diceritakan. Fa innal gibah asyaddu minaz zina, karena gibah tadi lebih berat daripada zina. Kok bisa ya Rasulullah, kata sahabat? Kenapa demikian Rasulullah? Kata Rasulullah, inna rajula qada yazni wa yatubu fayatubullah alaihi. Kalau seorang pemuda yang belum menikah berbuat zina, kemudian dia taubat, minta ampun kepada Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna sahibal gibah la yaghfiru lahu hatta yaghfir lahu sahibuhu. Kalau dosa gibah tadi, menceritakan aib tadi, menghina tadi, atau singkat cerita dosa sesama kita manusia tadi, tidak akan diampuni oleh Allah dengan istighfar, taubat kita, kecuali kita minta maaf, minta izin kepada orang yang bersangkutan. Itu pun harus kita akui, tak hanya sekedar minta maaf saja, tapi kita akui apa kesalahan kita. Inilah tandanya, buktinya bahwa dosa kita sesama manusia lebih berat ketimbang dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti zina itu dosanya ringan, tidak. Tetapi kalau zina tadi dia dosa yang berhubungan dengan Allah, sedangkan gibah atau yang lain yang berhubungan dengan manusia tak diampuni oleh Allah sebelum kita minta maaf, minta izin. Sahabatku, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berhati-hatilah kita daripada dosa yang bersangkutan dengan manusia. Karena kenapa? Kalau kita tidak minta maaf, tidak minta izin, tidak kita bayar di dunia ini, nanti di hadapan Allah akan kita bayar, kita ganti dengan pahala-pahala kebaikan kita. Setinggi apapun jabatan kita, gelar kita, oh ustadz ini kita, ustadz itu kita, oh ahli makrifat kita, tapi dosa yang berhubungan dengan manusia tidak akan hapus dengan makrifatnya kita, dengan zikirnya kita, dengan taubatnya kita kepada Allah, sebelum kita minta maaf, minta izin, minta dihalalkan kepada orang yang bersangkutan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.